pustaka yang mudah gitu ya. Kemudian bagaimana membuat citasi dengan mudah dari referensi yang banyak ini gitu. Dan beberapa pertanyaan lainnya yang umum ditanyakan oleh pembuat naskah tugas akhir ya. Berangkat dari ini maka ya kita akan membahas mengenai salah satu tool sebetulnya. Ada tools yang lain, cuma yang cukup populer adalah yang akan kita bahas. Yang pertama, kita mulai dengan Mendeley ya. Jadi apa itu Mendeley? Jadi Mendeley itu adalah aplikasi atau program komputer dan web sebetulnya. Jadi dia tidak cuma aplikasi tapi web yang dikembangkan oleh awalnya 3 orang mahasiswa ya. Yang kemudian di 2013 itu dibeli oleh Elsevier yang ditujukan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian ya, termasuk pencarian data penelitian dan bekerja sama secara daring. Jadi Mendeley ini menggabungkan fungsi dari Mendeley Desktop, kemudian dia juga support untuk mobile ya. Jadi ada aplikasi untuk Android dan iOS, kemudian Mendeley Web Importer dan juga jejaring sosialnya. Nah, aplikasinya bisa diakses melalui laman nanti mendeley.com. Kemudian sifatnya adalah freemium ya. Jadi sebetulnya dia free, tapi nanti ada juga fitur yang tambahan yang kita perlu biaya ya, tambahan uang itu. Nah, yang kita gunakan nanti yang versi free-nya saja. Nah, kalau ditanya biayanya berapa yang tidak free ya. Jadi di situ ada tambahan ya. Kalau kita yang free plan, kita akan mendapat 2 GB storage ya di cloud-nya mereka. Itu free. Kalau kita ingin tambahan, nah ini harganya ya. Jadi teman-teman kalau butuh yang lebih, space-nya misalnya punya dokumen banyak yang ingin disimpan, nah itu bisa mulai dengan yang versi ini. Tapi kita mulai dengan yang gratis dulu. Ya dengan Mendeley kita bisa mengakses pustaka ya, kapan dan di mana saja. Jadi misalnya saya buat di laptop, kemudian nanti saya buka di laptop yang lain atau di PC yang lain. Nah, saya ketika login Mendeley akunnya, dia akan melakukan sinkronisasi. Kemudian referensi pustaka dengan mudah, mereferensi, kita bisa mensitasi dengan mudah, kemudian kita bisa mengelompokkan berdasarkan topik atau kategori tertentu ya. Misalnya nanti kalau di bab 2 teman-teman ada sistem informasi, pengertiannya, kemudian nanti ada bahasa pemrograman, nanti cabangnya ada lagi, misalnya ada PHP, ada yang lain. Kemudian bisa mengolah referensi dokumen, kemudian mengambil metadata, jadi dia bisa membaca metadata, kemudian dia juga bisa membuat tanda atau anotasi ya pada referensi. Nah, fitur lainnya pada Mendeley ini, dia bisa berjalan baik di OS Windows, Mac, atau Linux ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan punya OS yang lain selain Windows, punya Mac atau Linux, itu bisa diinstal. Dia bisa menampilkan metadata tadi secara otomatis. Jadi ketika kita import data, drag and drop misalnya dari suatu file, maka dia akan membaca metadata tadi. Kemudian dia bisa melakukan backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer ya dengan akun yang online. Kemudian dia punya fitur smart filtering dan tagging. Dia punya PDF viewer ya. Nah, di sini ada kemampuannya yang cukup membantu peneliti atau kita yang akan membuat tugas akhir, yaitu anotasi ya dan highlighting. Jadi kita bisa melakukan tanda pada teks tertentu, kita highlight dan kita bisa save dia. Kemudian kita bisa mengimpor dokumen ya dari situs tertentu. Jadi misalnya dari Google Scholar nanti kita demokan, kita cari sesuatu, nah kita bisa import ke dalam library kita gitu. Kemudian integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Kemudian dia ada jejaring sosial, mobile support, dia support Android, iPhone, dan iPad ya. Kemudian kita free web storage 2 GB, itu bisa digunakan untuk menyimpan data pustaka kita. Yang pertama, teman-teman atau Bapak Ibu bisa membuat akun ya kalau belum punya. Sebetulnya akunnya Elsevier. Kalau Bapak Ibu sudah punya Elsevier, sebetulnya ya sudah bisa menggunakan Mendeley. Nah, kalau belum punya, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi akun di mendeley.com. Kemudian di situ nanti ada create account ya. Mungkin ini bisa dicoba.
kemudian kita sign in ya. Maka nanti kita isikan akunnya di menu Elsevier ini. Kemudian nanti tinggal mendaftar saja nama dan password ya. Kemudian register. Maka setelah ini dia akan melakukan registrasi. Nah, setelah itu kita bisa menentukan, misalnya kita adalah student ya. Nah, di sini dia juga kasih tag, di situ ada student bachelor, maka kita bisa pilih, artinya kita student S1, kemudian bidang kita adalah computer science. Nanti kita klik continue to Mendeley, nanti akun kita sudah dibuat. Jadi langkah awal untuk menggunakan Mendeley kita harus punya akun. Nah, setelah punya akun, nah, yang paling utama adalah Mendeley Desktop sebetulnya. Jadi Mendeley Desktop itu adalah pustaka atau referensi manajer kita yang terinstall di PC atau laptop kita ya. Jadi kita bisa mendownloadnya dari halaman ini, kemudian kita jalankan setup-nya seperti biasa ya nanti ya. Teman-teman tinggal next aja. Kemudian di sini masukkan email dan password yang tadi telah dibuat ya dalam registrasi akun. Nah, setelah itu kita bisa login. Jadi ini adalah jendela pertama setelah kita login Mendeley Desktop nanti. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik ada namanya Mendeley Web Importer ya. Jadi setelah Mendeley Desktop itu terinstall, kita bisa menginstal namanya Web Importer. Nah, di sini tergantung browser dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kalau Bapak Ibu menggunakan Chrome, maka nanti di sini ada Get Web Importer for Chrome ya. Kalau untuk Firefox nanti web importernya for Firefox gitu, atau yang Safari nanti for Safari. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan menu Tools, kemudian klik Install Web Importer, atau dalam bisa langsung ke laman ini ya, mendeley.com/reference-management/web-importer. Nah, di situ nanti tinggal pilih sesuai dengan browser kita. Kalau di contoh ini saya menggunakan Chrome, maka saya klik Add to Chrome ya. Nah, kemudian setelah itu, nah kita bisa lakukan sign in di web importer tadi. Jadi sama seperti yang desktop. Nah, di yang web importer ini, Bapak Ibu tinggal checklist yang ini, I consent to use the data ini by the extension, kemudian klik sign in, nanti silakan diisikan akunnya. Jadi nanti dia akan tersave di browser Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apa yang akan perihal akunnya. Dia akan tersimpan di extension ini atau plugin-nya. Nah, kalau kita sudah menginstal yang web importer, kita bisa mengimport referensi dari web importer tadi ya. Misalnya nanti saya demokan, ini teorinya dulu. Jadi misalnya saya ke Google Scholar ya, scholar.google.com, kemudian misalnya saya ketik keywordnya sistem informasi gitu ya. Maka nanti kemudian kita klik ini, icon Mendeley Web Importer di kanan atas itu, maka nanti dia akan melakukan pencarian data ya. Kalau dia menemukan data, dia akan mencarinya secara otomatis seperti ini. Jadi ini adalah hasil yang Google Scholar, ini adalah hasil yang web importer tadi. Nah, jadi saya tinggal pilih mau yang mana ya. Misalnya saya akan checklist yang 2 di atas, maka saya tinggal klik Add to Mendeley. Maka secara otomatis dia akan menambahkan ke cloud-nya Mendeley, ke akun kita. Nah, yang perlu kita lakukan hanya melakukan sinkronisasi setelah itu. Jadi di Mendeley Desktop kita itu Bapak Ibu rekan-rekan bisa melakukan sinkronisasi dengan mengklik icon sync ini ya. Maka ketika diklik icon sync, maka data yang tadi dari web importer di websitenya Google Scholar akan di-download langsung ke sini gitu. Kemudian mengorganisasi pustaka. Nah, di Mendeley Desktop itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan bisa mengorganisasi file pustakanya ya berdasarkan folder gitu. Jadi misalnya di sini ada menu ya. Kalau Bapak Ibu klik kanan, nah di situ bisa new folder, new group, rename folder atau remove folder ya, dan sebagainya, edit setting. Nah di situ strukturnya secara basic dia bertingkat ya. Jadi ini contohnya kalau saya buat misalnya root-nya adalah tugas akhir ya.
Misalnya dalam folder tugas akhir ada inovasi, ada kecerdasan buatan misalnya ya. Kemudian ada machine learning, ada pemrograman. Nah, di bawahnya pemrograman ada lagi misalnya Java, PHP. Nah, ini bisa dibuat bertingkat gitu. Nah, setelah strukturnya terbuat seperti ini, Bapak Ibu bisa, rekan-rekan bisa melakukan add file ya. Jadi bisa menambahkan file pada folder yang dipilih. Misalnya ini saya tambahkan satu file di folder inovasi ya. Nanti saya tinggal klik add file, nanti pilih filenya, maka dia akan otomatis dibaca di sini. Nah, add file ini bisa juga dilakukan dengan melakukan drag and drop ya, gitu. Akhir teorinya adalah tentang yang plugin ya. Jadi tadi sudah ada yang desktop manager, kemudian ada web importer. Nah, yang tidak kalah penting adalah yang Microsoft Word plugin. Jadi untuk menggunakan Mendeley pada Microsoft Word, maka kita perlu menginstal pluginnya. Nah, pada menu desktop di situ ada klik menu tools, kemudian install MS Word plugin. Sehingga nanti tampilannya seperti ini gitu. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita tinggal gunakan Mendeley-nya pada Microsoft Word. Nah, yang pertama yang biasa nanti kita gunakan adalah menambahkan sitasi ya. Kita mensitasi suatu karya tulis, maka di menu Word itu rekan-rekan Bapak Ibu bisa ke menu references ya. Di menu references nanti di situ ada satu kelompok sendiri. Nah, di situ ada Mendeley Site-O-Matic ya. Nah, di situ kalau kita ingin menambahkan sitasi, mensitasi ya, maka kita tinggal misalnya ini menurut inovasi menurut apa. Nah, ini kita klik icon insert citation, kemudian kita tinggal ketik judulnya aja. Judul boleh ataupun nama orang. Kalau kita hafal, kita bisa ketikkan nama orang. Misalnya saya ketik ini KL, maka dia keluar. Nah, ini langsung klik OK gitu ya. Maka nanti secara otomatis dia akan menambahkan seperti ini. Menurut klien 2009 inovasi adalah gitu ya, bla bla bla. Jadi ini dilakukan berulang-ulang ya. Kalau kita tidak menemukan di pencarian ini, kita bisa menggunakan tombol yang ini, Go to Mendeley. Maka dia akan membuka Mendeley yang desktop. Nah, kita tinggal nanti klik Site ya. Jadi di Mendeley desktop tadi ada icon, nanti tinggal kita klik Site. Maka dia akan otomatis juga menambahkan ke sini. Jadi misalnya hasil akhirnya misalnya seperti ini ya. Jadi menurut ini inovasi adalah, menurut ini inovasi adalah, menurut Akman dan Hilmas 2008 inovasi adalah misalnya. Jadi kita tambahkan sitasi yang kita perlukan, misalnya di bab 2 ya. Maka nanti langkah terakhir adalah membuat daftar pustaka ya. Jadi setelah kita menambahkan sitasi pada tugas akhir kita, baik di bab 2 atau bab yang lain ya, bab 3 atau bab 4 kalau kita pakai sitasi, maka langkah terakhir adalah membuat daftar pustaka. Nah, ini adalah pekerjaan yang paling mudah sebetulnya setelah menggunakan Mendeley. Jadi yang perlu dilakukan hanya Bapak Ibu tinggal klik, rekan-rekan tinggal klik menu ini aja. Jadi references, klik ke insert bibliografi. Maka otomatis dia akan dibuat seperti ini. Dia akan urut, dia akan sesuai dengan kaidah. Nah, tinggal Bapak Ibu menentukan stylenya nanti. Nanti kita bisa ganti pakai apa atau pakai yang lain ini ya. Nanti di sini kita bisa custom stylenya. Jadi teorinya itu mungkin kalau ada waktu kita bisa demokan ya. Mungkin saya tanya dulu ke moderator. Mohon izin Ibu moderator, apa masih ada waktu untuk demo? Oke Pak, silakan Pak. Silakan ya, oke, baik. Oke, yang pertama saya akan demokan Mendeley ya, Mendeley yang web importer, misalnya sebentar, Mendeley. Oke, misalnya ini. Oke, misalnya saya ke Google Scholar tadi ya.
Saya ke Google Scholar. Nah, di situ tadi saya misalnya UML ya, atau Unified Modeling gitu ya. Nah, misalnya ini. Nah, itu maka nanti Bapak Ibu tinggal atau rekan-rekan tinggal mengklik menu yang di sini nih. Jadi ada extension. Nah, di situ ada Mendeley Web Importer ya. Jadi yang pertama tadi kita harus install plugin-nya. Kalau belum, tadi di slide ada caranya, cara menginstal. Nah, dia ketika kita klik, dia akan berusaha mengambil informasi dari halaman Google Scholar ini. Jika ada PDF-nya, maka dia akan include-kan langsung ke sana gitu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Dia sedang mengenerate. Jadi kira-kira dia tidak hanya di Google Scholar ya. Misalnya kita pindah ke yang lain, misalnya kita pindah ke Science Direct gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ke rekan-rekan ke Science Direct itu juga sama. Jadi misalnya saya ingin ketikkan jurnal atau buku, misalnya tadi misalnya disruptive ya, misalnya innovation gitu. Nah, saya ketikkan judul. Dia nggak kenal ya. Misalnya apa sih jurnal? Oh, sorry, keywordnya di sini. Oke. Nah, ini dia sudah dapat nih yang di Google Scholar. Jadi kalau si web importer tadi dapat PDF-nya, misalnya seperti ini ya. Jadi yang pertama itu dia dapat PDF-nya ya, yang judulnya Systematic Design bla bla bla. Nah, ini ada view PDF. Nah, kita bisa checklist nih ke sini, checklist. Nah, ini kalau tidak ada PDF-nya, dia bilang PDF not found ya. Ini ada lagi PDF-nya misalnya. Seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan add to Mendeley. Maka dia akan menambahkan sekaligus mendownload PDF-nya ya. Jadi dia akan menambahkan sekaligus mendownload. Nah, ini salah satu yang memudahkan kita sebetulnya. Jadi, nah di sini juga sama nanti di Science Direct ya. Di Science Direct juga sama, kita bisa lakukan seperti itu. Misalnya saya tadi ketikkan keyword disruptive innovation ya misalnya. Saya bisa ketik yang tadi, klik Mendeley Web Importer, nah dia akan melakukan seperti ini sama. Gitu. Jadi tidak hanya di Google Scholar, tapi di hampir banyak website, nah dia bisa dilakukan seperti ini. Nah dia sedang checking. Harusnya sih login ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun juga di Science Direct, Bapak Ibu silakan login terlebih dahulu, nanti bisa download PDF-nya gitu ya. Nah ini sama, misalnya saya ambil ini dan ini misalnya ya, saya klik Add to Mendeley, maka dia akan otomatis menambahkan. Oke, nah sekarang pertanyaannya kita balik ke saya stop share, saya pindahkan ke Mendeley desktop ya. Oke, ini. Oke, ini Mendeley desktopnya. Nah, di sini kita tinggal melakukan sinkronisasi sebetulnya. Jadi kita tinggal sync, maka dia akan mendownload ya, yang tadi itu. Nah, dia akan mendownload. Ini saya besarkan. Dia akan melakukan sinkronisasi. Nah, dia downloading to file ya. Di situ ada progresnya. Jadi dia sekaligus menambahkan juga. Nah, cuma tadi storage-nya maksimal 2 GB ya, yang perlu diperhatikan karena kita menggunakan yang free access. Kalau tadi butuh yang lebih, kita bisa bayar ya, melakukan pembayaran. Oke, dia masih add, dia coba upload ya, uploading file, karena tadi ada file PDF-nya. Nah, di sini tadi terlihat seperti ini ya. Nih. Jadi kita bisa sort kapan yang terakhir ditambahkan seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan drag and drop sebetulnya. Jadi misalnya
saya sudah punya ini ya kecerdasan buatan gitu folder. Nah, saya bisa add files ya. Kan di sini kosong ya. Saya tinggal klik add files, kemudian nanti misalnya kecerdasan buatan atau misalnya AI, kecerdasan buatan. Oke, atau saya bikin folder baru deh, misalnya paten gitu ya, paten. Nah, saya tambahkan file, add files. Misalnya saya punya folder paten ya. Nah, ini saya tinggal Ctrl A gitu ya. Atau jangan semuanya, saya pilih sebagian misalnya sampel, saya tinggal open gitu ya. Maka secara otomatis dia akan membaca metadatanya gitu. Jadi termasuk author, title, year-nya, publish in, nah itu sampai abstraknya dia baca gitu. Jadi sebetulnya dengan menambahkan library ke Mendeley Desktop, nah kita bisa dengan mudah misalnya membaca file ini, saya tinggal double klik yang ini. Nah, ini misalnya. Jadi saya bisa baca artikelnya, kemudian saya bisa lakukan tadi ya, anotasi ya, highlight. Jadi kalau saya mau highlight, nah saya tinggal highlight seperti itu. Dan saya bisa simpan ya. Jadi nanti kalau ini saya buka lagi gitu, nah highlightnya masih ada itu. Jadi kata-kata yang ingin saya highlight itu saya bisa highlight seperti itu. Jadi si Mendeley ya memudahkan peneliti ya. Jadi kalau kita mau fokus di paragraf keberapa gitu, nah kita tinggal highlight seperti ini, gitu. Sama, jadi yang lain juga seperti itu ya. Nah, intinya setelah kita mengorganisasikan file-file kita seperti ini, maka nanti akhirnya adalah mensitasinya ke tulisan ya. Maka saya pindah ke Word. Oke, saya coba pindah ke Word. Misalnya itu ya. Oke, ini saya delete dulu. Nah, misalnya tadi saya ketikkan paten, misalnya ya, menurut. Nah, ini saya tinggal insert citation tadi ya. Nah, ini saya bisa langsung ketik, misalnya paten. Saya pengen yang ini misalnya ya. Nah, berarti paten menurut Simon, misalnya tadi ya, adalah apa? Misalnya inovasi menurut, saya tinggal ketik insert citation, saya tinggal ketik judulnya ya, misalnya innovation. Nah, saya tinggal cari jurnal atau apapun yang akan saya sitasi, misalnya yang ini. Nah, seperti itu. Kalau lebih dari satu, dia otomatis seperti itu. Et al ya. Kita tidak perlu dia secara otomatis misalnya gitu ya. Dan seterusnya hingga nanti terakhir rekan-rekan Bapak Ibu bisa misalnya di halaman daftar pustaka tinggal dibikin daftar pustaka gitu ya. Bold kayak gitu ya. Nah, ini tinggal ini aja. Insert bibliografi gitu ya. Nah, jadi otomatis bibliografinya tampil gitu. Jadi semudah itu rekan-rekan biasanya ya nggak perlu lagi pusing ya. Tinggal diatur stylenya. Misalnya ya yang umum sih apa ya. Jadi kita juga bisa yang lain atau kita bisa define style sendiri sebetulnya. Jadi kita juga bisa input manual ya. Kalau mau insert itu juga bisa manual. Ya. Jadi kita bisa melakukan itu. Jadi itu ya tips yang paling mudah ya dalam mengorganisasi file untuk referensi gitu kira-kira. Sebelumnya mau tanya punya berapa menit Pak? Ada berapa menit lagi? Kurang jelas ada berapa menit? Setengah jam Pak, setengah jam. Setengah jam lagi? Ya, Bapak dapat waktunya setengah jam. Oh, setengah jam. Oh, berarti habis ya, Bu? Atau masih ada? Habis ya, Bu? Kalau habis, saya cukupkan. Oke. Oke, terima kasih. Sebetulnya ada tips lagi, tapi nanti kita sambung jika waktunya masih ada. Dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung sharing session ya Pak ya untuk yang materi dari Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa, teman-teman yang ikut webinar, silakan. Pak Yoga mau. Silakan yang Dwi Cahyani. Mic-nya dibuka. Ada yang bertanya? Ani Dwi Cahyani. Nggak ada suaranya. Nggak ada. Di chat nggak ada juga. Silakan kalau yang mau tanya. Pak Jaka masih di. Di chat aja kalau nggak bisa ininya, silahkan. Ya. Oke. Nggak ada? Berarti kita langsung ke narasumber yang kedua mungkin Pak, atau nanti ya terakhir. Baik Ibu, siap. Ya, makasih Bu. Terima kasih banyak Pak Yoga untuk. Ya, sama-sama Ibu. Berikutnya adalah pemaparan dari narasumber kedua kita, yaitu Ibu Winanti, Eskom, MMM-Kom, sekaligus Ketua STIMIK Insan Pembangunan. Oke, terima kasih Bu Nur sebagai moderator sekaligus Ketua Jurusan ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ini antusias kegiatan webinar di siang hari ini sudah mencapai 338 ya. Luar biasa sekali. Jadi ini mungkin menjadi kalau ukur kita mau kemana sih skripsi ini, TA ini mau sampai kapan dan seterusnya mungkin ya. Ini semangat sekali, saya ucapkan terima kasih. Kemudian tidak lupa yang saya hormati ini para ketua jurusan dan para panitia yang sangat luar biasa sudah bekerja keras untuk ada pelaksanaan webinar pada siang hari ini. Nah, saya izin share ya Bu Nur ya. Izin share. Oke. Sebenarnya saya tidak mengupas secara detail, nanti secara detailnya akan dibahas di bagaimana penulisan dan penyusunan skripsi dan TA. Ini langsung ke narasumber atau pakarnya langsung ini nanti sama Pak Adianto. Kemudian yang tadi sangat bagus sekali ya, Mendeley bisa teman-teman pakai untuk citasi, untuk pembuatan daftar pustaka. Kemudian nanti mungkin Pak Yoga minta tolong di-share aplikasinya atau softwarenya supaya mahasiswa atau peserta yang ingin menggunakan aplikasi itu tinggal install kemudian menggunakan gitu. Nanti kalau perlu tutorialnya ya Pak Yoga ya, minta tolong. Ya, Bu. Ya. Sangat bagus sekali supaya mahasiswa mencari referensi, mencari citasi, kemudian membuat daftar pustaka, membuat bab 2 itu tidak kesulitan. Dengan adanya Mendeley ini akan lebih mempermudah dan membantu mereka semua. Nah, kemudian materi saya strategi penyusunan skripsi dan TA ya. Sebenarnya TA itu seperti apa sih?
bikin pusing atau tidak. Ini ada ini apa namanya diangkat dari kisah nyata ya. Mak ingin aku wisuda, tapi skripsi nggak selesai-selesai gitu kan. Nah, nanti bagaimana mensiasati supaya skripsi dan TA ini tidak membuat kita semua pusing, terutama mahasiswa ya. Sudah dibilang mau nyusun skripsi, aduh gimana ya, udah apa namanya pusing duluan, sudah sakit kepala duluan gitu ya. Nah, ini jangan sampai. Nah, sebenarnya triknya seperti apa? Ya, kalau mahasiswa, ya mahasiswa ini pertama kali mahasiswa sebelum menyusun skripsi dan TA rata-ratanya biasanya kebiasaannya mereka ini sibuk mencari judul. Aku judulnya apa ya, variabelnya apa ya, kalau yang manajemen juga saya variabelnya apa, yang SI juga nanti saya bahasnya apa gitu. Nyari judul. Ini yang saya lihat dan saya amati secara langsung. Win punya judul apa ya Bu buat skripsi saya? Win punya topik apa ya untuk skripsi atau TA yang saya mau kerjakan? Jadi teman-teman mahasiswa ini biasanya mereka mencari judulnya apa, ini ke perpustakaan yang dicari judulnya gitu. Padahal bukan itu. Jadi ini pakai judul apa ya? Bukan seperti itu. Maka kalau Win bilang ya salah. Yang harus dilakukan apa dulu sih sebelum saya menyusun proposal ataupun saya mau membuat skripsi? Apa dulu yang harus saya lakukan? Selama ini saya beranggapan bahwa yang terpenting pertama kali yang harus saya lakukan adalah mencari judul. Kok salah ya? Nah ini, kalau judul, topik itu sebenarnya hal yang mudah ya, gampang topik itu. Kalau kita mau cari topik, banyak sekali topik. Nah ini prosesnya, kita harus tahu dulu. Kalau kita mau melakukan menyusun skripsi, melakukan penelitian, ya harus tahu dulu prosesnya. Prosesnya seperti apa? Yang pertama kali yang harus kita tahu adalah apa masalahnya, apa permasalahan yang akan kita ambil, yang akan kita angkat. Jadi bukan mencari judulnya. Jadi mahasiswa itu kalau udah semester 7 mau ke 8 itu mesti rajin ke perpus hanya mencari judulnya siapa tahu pas. Terus nanti digabung-gabungin, disinkron-sinkronin gitu. Bukan begitu caranya ya. Nah, cara yang salah jangan dipakai lagi. Yang pertama adalah cari dulu permasalahannya apa sih, saya mau ngangkat masalah, bagaimana saya mencari itu masalah atau bukan. Sebenarnya mudah, bagaimana kita bisa mendeteksi apakah itu bisa menjadi permasalahan yang bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian. Ya, jadi sesuatu saya kadang terjadi pada diri Buin sendiri, diri saya sendiri ya. Saya bisa menemukan sesuatu masalah itu kalau membuat sesuatu yang membuat saya tidak suka. Nah, itu saya bisa jadi ini sebuah topik. Atau misalnya saya kok nggak serp terhadap sesuatu. Nah, itu juga saya bisa jadikan sebuah topik. Ya. Terus kadang-kadang saya jalan kemana, saya melihat sesuatu, kok itu menjadi sebuah permasalahan, itu bisa juga. Ya, mengamati sesuatu. Masalah. Kayak contoh nih, contoh realnya ya. Saya berapa kali berkunjung atau makan di luar ya. Kemudian saya melihat orang kok di mana-mana ada namanya kuliner, di mana-mana ada namanya restoran, kok ramai terus di Citra Raya. Dari situ saya bisa menentukan berarti ada sesuatu nih. Nah, kita bisa ngambil topiknya tentang kuliner, dilihat dari segi ini, dari aspek ini, dari variabel ini. Ternyata banyak banget. Dari segi kuliner saya sudah bisa membuat 9 judul hanya dengan melihat
orang makan di mana-mana ada kuliner, di mana-mana ada kaki lima, pedagang kaki lima, di mana-mana orang menawarkan makanan. Nah ini sama masalah itu ya, kita lihat sesuatu yang membuat kita tidak nyaman pun juga bisa dijadikan sebuah topik permasalahan. Nah kalau sudah ketemu masalahnya, kalau di perusahaan Bu, ya kalau di perusahaan lebih enak. Misalnya kok saya punya pimpinan kok tiap ketemu pengennya marah, nah itu bisa jadi topik loh. Atau misalnya saya punya pimpinan, contoh ya di perusahaan misalnya, kok setiap melihat setiap karyawan yang perempuan selalu ditraktir win, tapi giliran saya laki-laki Bu ditolak aja enggak. Nah itu masalah juga, itu bisa dijadikan variabel, bisa dijadikan dasar untuk membuat penelitian itu. Ya Bu, kalau perempuan sering ditraktir yang istirahat, giliran saya laki-laki betul aja enggak Bu. Nah itu bisa masuk ke ini ya. Nah kemudian setelah ketemu masalahnya apa yang harus kita lakukan? Jadi dari masalah yang sudah kita temukan, kira-kira teorinya ada atau tidak? Bukunya ada enggak ya? Nah, cari itu. Kita coba cari di internet dulu ya. Kalau misalnya belum ini, oh di internet banyak ini teorinya. Nah, udah simpen aja tadi di Mendeley, simpen aja nanti teori-teorinya. Oh ini masalah gitu ya. Teorinya sudah ketemu. Nah kemudian saya mau metodenya bagaimana ya, metode yang aku tahu pakai. Gitu ya. Terus kemudian, nah nanti pengujiannya saya menggunakan apa? Pengujiannya menggunakan kalau di manajemen ada SPSS, kalau di sistem informasi juga ada tool untuk pengujian, testingnya. Ya. Kemudian, nah dari teori itu sebenarnya kita baca teori-teori yang sudah kita baca secara ini, kita sudah tahu, oh ini mesti jawabannya ini, hipotesisnya ini. Ya, hipotesis atau jawaban sementara, ya ini mesti ini. Nah kemudian dari situ, secara tidak ini nanti akan ketemu hasil penelitian kalau sudah ketemu masalahnya apa, kemudian teori yang digunakan seperti apa, metode yang kita mau pakai apa, kemudian pengujian datanya nanti kita mau pakai apa, kalau di sistem itu nanti bagaimana testingnya, bagaimana nanti uji coba sistemnya, udah ketemu hasil. Nah kalau hasilnya sudah ada, tinggal Anda bikin kesimpulan. Jangan lupa membuat kesimpulan itu tidak boleh jauh atau tidak boleh lari dari permasalahan yang sudah diangkat tadi atau ditemukan tadi. Nah ini sebenarnya simple ya, proses penelitian itu simple. Masalahnya ketemu, masalahnya, kemudian cari teorinya ada atau tidak, lihat buku di internet ada enggak. Baru nanti kita cari bukunya di perpustakaan ada enggak. Kita menggunakan metodenya nanti apa, nanti bagaimana kita uji datanya, menggunakan aplikasi atau seperti apa ya. Nah seperti ini. Nah kemudian di sini saya akan coba strategi yang harus dilakukan mahasiswa dalam menyusun skripsi dan TA. Ada nggak ya kira-kira strategi? Nah ini strategi ini adalah strategi yang rata-rata yang saya amati ya, atau saya rasakan sendiri ini. Nanti bisa dicoba. Jadi yang pertama adalah pilih topik yang kalian pahami dulu. Jadi jangan cari yang yang sulit-sulit yang kita nggak ngerti gitu ya. Yang wah ini teorinya ini juga nggak ngerti nih. Terus kemudian cari yang menarik. Jangan yang yang sudah usang nih, terutama yang STEMIC nih, banyak sekali judul-judul atau topik-topik yang sebenarnya sudah topik permasalahan yang sudah tidak perlu diangkat lagi. Nah itu ya jangan. Terus kemudian, wah saya pengen dipandang judulnya atau topiknya atau ini skripsinya keren nih. Maka standarnya jangan boleh Anda menentukan standar, tapi jangan ketinggian. Kalau Anda menentukan standar ketinggian nanti ya nggak selesai-selesai ya.
Ya, sesuai dengan kemampuan kita, kemudian yang up to date, yang menarik, standar nggak usah terlalu tinggi. Nah, kemudian kalau sudah tadi permasalahan ketemu, kemudian teorinya sudah Anda temukan, kemudian nanti sudah di setting, misalnya di set pembimbing dan seterusnya, ya jangan lupa buat jadwal ya, buat jadwal atau deadline. Jadwalnya bab 1 berapa minggu, bab 2 berapa minggu, bab 3 dan seterusnya. Deadline-nya kapan? Ya, buat jadwal. Untuk apa nih? Jadi orang yang bilang kalau laki-laki nih menunda skripsi dan TA sama aja menunda nikah nih yang belum nikah gitu kan. Menunda skripsi dan TA menunda masa depan misalnya. Ya buat jadwal dan deadline-nya. Kalau perlu ditempel di tembok atau di setiap di bawah kaca, misalnya setiap ngaca baca, atau ditaruh di pintu lemari, setiap buka lemari ganti baju baca itu. Jadi ingat terus ya buat jadwal. Kemudian ya kerjakan skripsi dan TA itu ya Anda mentang-mentang ini masa mau ngerjain skripsi di inilah di Indomaret, di Starbucks, di KFC ya. Cari tempat yang nyaman. Di rumah sendirian tenang ya. Jadi kita satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Nyaman bagi saya mungkin yang sepi. Tapi nyaman bagi Pak Adianto belum tentu yang sepi. Dia yang justru ramai banyak musik misalnya. Cari mana-mana yang bisa kita punya ide. Nah, di situ. Nah, kemudian yang keempat tadi cari ya jangan terlalu tinggi standar kita ya. Cari topik yang kita pahami, yang kita sukai, yang menarik, karena apa itu menjadi awal atau senjata bagi kita untuk cepat selesai. Kalau kita tidak paham, kita tidak tidak suka dengan topik-topik itu, ya jangan dipaksa untuk mengambil topik itu. Ya, kemudian yang keempat nih, kurangi kegiatan yang tidak penting. Ini biasanya laki-laki main. Nah, saya punya anak sendiri ya laki-laki main ini. Kamu udah selesai belum dek? Udah ini dek? Belum. Karena lebih utama main, berkumpul sama teman-temannya. Jadi kurangi, kalau Anda sudah semester 8 ya, kurangi kegiatan yang tidak penting dan tidak perlu. Ya, fokusin. Nah, kalau pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, ini kenyataannya. Kalau si Jokowi bilang kerja, nah kalian semua atau kita semua harus skripsi, tugas akhir, jangan lupa tugas akhir. Nah, kemudian yang kelima nih, pastikan kita harus teman itu mempengaruhi ya. Kalau kita berada di di lingkungan yang orangnya malas-malas, kita akan tertular malas. Itu sudah hukum alam ya. Tapi kalau kita berteman dengan teman-teman atau lingkungan kita adalah orang-orang yang punya semangat tinggi, kita juga akan terpengaruh juga. Ya. Nah, ini penting, pastikan kalian berada pada lingkungan mahasiswa yang ingin segera lulus. Jangan di lingkungan yang santai aja lah. Kan dibiayai orang tua ini, santai aja lah, kan duit yang nyari saya sendiri. Nah, itu pasti akan berpengaruh. Jadi cari teman yang memang punya semangat yang sama, yang pengen cepat lulus ya. Jangan berteman sama yang malas-malas, yang entarlah biarin aja lah, waktunya masih, masa studinya masih ada, santai aja, tenang aja misalnya. Nah, hindari. Jadi kalau perlu ya teman-teman yang malas-malas itu ya kita jauhin dulu sementara. Kita hindari dulu sementara, kita fokus ke skripsi. Kita fokus ke tugas akhir. Ya. Kemudian cari teman yang bekerja keras, biasanya mereka akan cepetan. Ayo
saling menyemangati akhirnya. Nah, saling satu sama lain menyemangati akhirnya ya nanti akan apa namanya selesai. Tapi kalau Anda berada di lingkungan mahasiswa yang nggak mau cepat selesai, ya nanti Anda kan tertular tidak mau selesai juga. Begitu sebaliknya ya. Nah, kemudian ingat yang ini penting sekali. Jangan menunda bimbingan dan jangan malu bertanya. Jadi mahasiswa tuh kadang-kadang besok aja lah ngerjain, besok aja lah bimbingan. Kan minggu depan ada tanggal merah, saya janjian sama ini. Ntar aja lah, nggak jadi lagi. Nanti aja, waktunya masih lama. Sebentar lagi, besok lagi lah, bulan depan lagi. Akhirnya tertunda, dan tertunda. Ya, jangan menunda. Tadi udah dijadwal, ketemu pembimbing 1 tanggal sekian, pembimbing 2 tanggal sekian, nanti ini tanggal sekian dikasih tadi jadwal dan deadline tadi ya. Terus kemudian jangan menunda bimbingan dan jangan malu bertanya. Nah, biasanya sih sudah datang ke kampus buat bimbingan, tapi dosennya nggak ada, misalnya. Ini sering ini ya. Itu terus, jangan putus asa. Terus kejar. Terus dikejar. Dan memang bimbingan ini ya bimbingan atau konsultasi skripsi itu kadang-kadang bikin greget gitu ya. Ya udah datang hujan-hujan, bunurnya nggak ada. Mau ketemu Pak Supri bimbingan nggak ada, ya. Mau ketemu Pak Jaka nggak ada juga, gitu. Memang kadang-kadang bikin greget gitu. Ya tapi Anda nggak boleh putus asa, nggak boleh, harus terus. Apa namanya dikejar terus. Nah kemudian ini 6 tip ya. Nah, akhirnya kalau itu tip yang 6 tip ya supaya skripsi atau tugas akhir selesai tepat waktu. Jadwal yang harus ada. Terus cari permasalahan atau topik-topik yang Anda memahami, yang kalian suka, yang kalian pahami, yang kalian senangi. Kemudian buat jadwal, deadline-nya kapan. Kemudian berteman dengan orang-orang yang semangatnya tinggi, cepat lulus. Kerjakan, kalau memang mengerjakan skripsinya lebih nyaman malam hari, ya sempatkan malam hari untuk mengerjakan. Sempatnya misalnya konsentrasinya di pagi hari setelah sholat subuh misalnya kerjakan. Di saat-saat Anda bisa memanage konsentrasi ya. Supaya skripsi dan tugas akhir selesai. Nah, skripsi kalau selesai, tugas akhir selesai kan nanti akhirnya bisa diwisuda. Yang tadi misalnya kalau terhambat maka menghambat juga nanti menunda skripsi sama aja menunda menikah. Nah, sekarang kalau sudah skripsi selesai nanti sudah ada selamat Anda diwisuda. Nah, ini tip ya, dan 6 tip yang saya berikan. Silakan saja nanti dicoba. Yang jelas tetap semangat, tidak boleh kendor, apalagi kalau sudah bimbingan, kemudian sudah nyampe di kampus, kemudian dosennya nggak ada, misalnya nggak ketemu, nah tetap harus semangat ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan sedikit trik ya untuk menghadapi skripsi dan tugas akhir. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada langsung tanya jawab atau nanti sekalian di akhir Bu Nurasnya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Bagaimana nih? Pertanyaannya banyak banget ya. Bagaimana membagi waktu antara tugas, kerjaan, skripsi? Karena saya selain daripada mahasiswa juga pekerja, selain pekerja saya juga ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga saya juga dan lain-lain misalnya. Mahasiswa misalnya. Nah, bagaimana cara membagi waktu? Memang
sekarang prinsipnya waktu yang mengatur kita atau kita yang mengatur waktu. Ya, ini langsung saya jawab aja ya, Bu moderator ya. Bagaimana cara membagi waktu antara tugas, kerjaan, skripsi, rumah tangga, terus apalagi gitu ya. Ada lagi yang dia udah rumah tangga, dia udah skripsi, mahasiswa kerja. Ada lagi yang dia ikut kegiatan senat misalnya, jadi banyak banget kegiatannya. Yaitu prinsipnya pada dasarnya adalah kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Kemudian harus pinter-pinter tadi, makanya ada jadwalnya, ada apa namanya, selain jadwal tadi ada deadline-nya kapan. Itu kan salah satu trik untuk mengatur waktu ya, supaya kita bisa memprioritaskan mana-mana yang menjadi prioritas. Nah, itu yang harus dilakukan tadi, membuat schedule atau waktu, jadwal. Nah, ini ada lagi pertanyaan, lalu bagaimana tata krama dalam meminta bimbingan pada dosen pembimbing? Nah, ini penting sekali. Karena sebenarnya mereka juga punya kehidupan sendiri. Tiba-tiba dosennya nggak ada misalnya. Jadi untuk tata krama atau etika pembimbingan itu ada. Ya. Bagaimana Bu etikanya? Jadi kalau mahasiswa saya melihat ya, kalau misalnya sekarang semua serba online. Kalau mengirim email, mengirim WA, jangan lupa salam. Jangan sampai, Bu, saya mau bimbingan, tolong dikoreksi. Nah, ini siapa? Jadi salam itu penting, karena kita orang Indonesia, orang Timur. Ya, selamat pagi Pak Adianto, selamat pagi Pak Supri, apakah ada waktu? Dari situ dicantumkan ya, jangan lupa namanya. Nama terserah mau di awal atau di akhir. Jangan sampai dosennya, ini siapa sih minta bimbingan, tapi siapa ini ya? Si Tukiem apa Tukijo, namanya siapa nggak ngerti. Nah, itu harus dicantumkan. Misalnya saya si Ali, Bu, mahasiswa SIA semester 6 misalnya ya. Terus kemudian waktu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai Anda menghubungin pembimbing di waktu-waktu yang memang mereka sudah istirahat. Contoh, saya berapa kali di WA sama mahasiswa untuk bimbingan, Bu Win, tolong dicek ya, saya sudah email. Saya buka jamnya, loh, kok jam 12 malam menghubungin pembimbing untuk mengoreksi ya, pemberitahuan untuk mengoreksi skripsinya jam 12 malam. Nah, secara etika orang Timur, ya hindarin seperti itu. Ya kalau mau WA atau menghubungi dosen ya kira-kira orang itu tidur jam 9 ya, sebelum jam 9 Anda WA-nya atau menghubunginya. Kalau misalnya setelah Isya itu ya orang rata-rata sudah istirahat, ya jangan menghubungi. Ya ada etikanya. Atau misalnya pas waktu istirahat sholat Jumat Anda telepon, ya nggak bakal diangkat. Misalnya kalau yang Anda hubungin misalnya Pak Suprianto misalnya, mereka kan mana belum ngirim nih? Hari Jumat kan Jumatan misalnya. Jadi harus tahu waktu ya. Terus kemudian kalau bisa ya pembimbingan ini apa nih? Ada lagi pertanyaan? Tiba-tiba dosennya nggak ada misalnya. Nah, itu misalnya kita udah datang ke kampus atau kita sudah email, ternyata dosennya keluar kota atau dosennya ada keperluan, karena kan memang kehidupan seseorang kan punya kehidupan masing-masing ya. Kita juga tidak bisa maksa. Silakan Anda jangan memaksa. Saya pernah yang saya alami sendiri ya. Bu Win, tolong dong dikoreksi, besok saya harus ketemu sama Kajur nih. Tolong dikoreksi ya, Bu. Nah, ini udah WA-nya jam 12. Ya kan? Terus kemudian minta suruh ngoreksi hari ini juga ya kan, nggak mungkin kan. Nah, secara etika ya harus diperhatikan seperti itu.
Mungkin itu saja Bu Nur yang bisa saya sampaikan, Bu Nur. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir sesi sekalian nanti yang siapa tahu ada yang bertanya tentang tadi aplikasi Mendeley, terus dan seterusnya tadi ya. Oke, Bu Nur, saya kembalikan waktunya ke Bu Nur. Saya akhiri. Mudah-mudahan yang mengikuti webinar di siang hari ini skripsi lulus tepat waktu semua, kemudian tidak ada yang menunda. Ingat, sekali menunda skripsi, kalau yang belum menikah, menunda pernikahan tuh. Ya, menunda masa depan, maka ya segera semua selesai tepat waktu, tidak ada halangan apa-apa ya. Saya akhiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Winanti Eskom Mkom untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga, Bapak Adianto Eskom. Sebelumnya saya bacakan CV beliau. Lengkap Bapak Adianto Eskom Mkom, tempat tanggal lahir Pemalang, 3 November tahun 1970, jurusan Sistem Informasi S2 tahun 2013, jurusan Software Engineering Stimik RSA Jakarta. Pelatihan yang pernah diikuti web programmer, robotik, security, dan lain-lain. Pengalaman mengajar di STIM Insan Pembangunan tahun 2007 sampai sekarang, di STIMIK Pranata Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2013, STIMIK Masa Depan tahun 2015 sampai 2016. Produk yang dihasilkan, Sistem Informasi Akademik dengan Pibinam, Portal STIMIK Insan Pembangunan, Portal STIE Insan Pembangunan, Sistem Informasi Akademik dengan kode STIE Insan Pembangunan. Untuk selanjutnya langsung saja kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Winanti Eskom, MMkom, selaku Ketua STIMIK Insan Pembangunan sekaligus pembicara. Yang saya hormati Ibu Nur Asia, selaku Ketua jurusan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Kemudian yang terhormat juga Pak Suprianto, Ketua jurusan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pak Yoga selaku pembicara yang pertama. Ya, dari pembicara 1, 2 itu sebenarnya sudah lengkap ya. Tinggal saya menambahkan sedikit saja. Ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ya. Oke. Sudah kelihatan? Oke. Penelitian ya, jurusan Sistem Informasi. Ya, kebetulan saya kira kemarin di sini yang akan menyelenggarakan jurusan Sistem Informasi, maka di sini juga penelitiannya judulnya penelitian jurusan Sistem Informasi. Ya. Materinya ada pengantar penelitian, teknik penyusunan penelitian, kurikulum ilmu komputer, dan penelitian di bidang ilmu komputer. Yang kelima, penutup. Oke, kalau kita bicara tentang penelitian, ya. Penelitian itu dasarnya dari kata riset ya, kata bahasa Inggrisnya riset. Re itu artinya kembali, dan to search artinya mencari. Berarti riset itu sebenarnya adalah mencari kembali.
Di sini artinya kita akan berusaha untuk mengungkap kembali permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sudah pernah dikerjakan oleh orang lain, tetapi semuanya belum tergali secara lengkap. Maka di sini kita akan mencari kembali terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Kemudian ada penelitian, ada definisi penelitian menurut Whitney ya. Penelitian adalah upaya untuk memperoleh kebenaran yang dilakukan melalui penyelidikan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan dalam waktu yang relatif lama. Nah, dari definisi ini kita bisa mengambil poin bahwa penelitian itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal. Jadi asal jadi, asal awal nggak boleh ya. Harus sungguh-sungguh. Kemudian waktunya biasanya relatif lama. Karena di sini kita akan mengungkap fakta-fakta yang belum bisa diungkapkan. Kemudian penelitian menurut Hillway adalah suatu metode yang dilakukan melalui penyelidikan yang hati-hati. Di sini kita harus melakukan penyelidikan hati-hati sebaik mungkin, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono ya, terhadap suatu masalah, sehingga kita bisa memperoleh pemecahan masalah yang tepat. Nah, di sini kita harus mencari ya pemecahan terhadap suatu masalah. Ya, jadi kita bukan menentukan judulnya dulu, tapi kita harus tahu dulu permasalahan yang akan kita kerjakan, akan kita teliti. Jadi bukan dari judul. Judul nanti setelah latar belakang selesai, baru kita bisa mengambil atau menyimpulkan judul dari penelitian kita. Ini jenis penelitian tentu kalian sudah paham ya, karena di semester ke-7 juga sudah mempelajari tentang metodologi penelitian. Tidak perlu dibahas terlalu panjang lebar. Yang ada penelitian dasar, penelitian terapan, ada penelitian histori, deskriptif, kausal komparatif, korelasional, tindakan, komparatif, eksperimental, kemudian ada deskriptif, asosiatif, kausalitas, kemudian juga ada jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan nanti kita akan mengambil salah satu dari beberapa metode penelitian atau jenis-jenis penelitian ini. Ya. Bagaimana karakter seorang peneliti? Ya. Karakter peneliti adalah the good researcher is not one who knows the right answer, but one who is struggling to find out what the right question might be. Ya. Jadi seorang peneliti itu bukanlah orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, tetapi orang yang akan berusaha untuk mencari pertanyaan dengan benar. Jadi bukan menjawab, tapi bagaimana kita akan mencari pertanyaan atau membuat pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu nanti selanjutnya kita akan menggali pertanyaan tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian yang perlu kalian pahami, peneliti itu boleh salah. Di sini salah hipotesis, salah pengujian hipotesis, dan sebagainya. Tetapi peneliti itu tidak boleh bohong ya, atau menipu. Jadi kalian tidak boleh bohong atau menipu. Dalam hal ini adalah kalian tidak boleh memanipulasi, ya, mempermainkan atau memanipulasi data dan hasil pengolahan statistik tersebut. Jadi data kalau Anda peroleh dari lapangan, ya udah tinggal Anda masukkan, kemudian kalian olah,
nanti hasilnya seperti apa, itu yang disajikan. Kalian tidak boleh sedikit merubah data yang hasil dari lapangan, atau Anda merubah data hasil dari statistik. Itu tidak boleh ya. Jadi harus apa adanya. Kalau memang hipotesisnya diterima ya diterima, kalau memang ditolak ya ditolak dengan alasan yang jelas. Itu yang pertama, kalian harus ketahui, seorang peneliti tidak boleh bohong. Kemudian orisinalitas penelitian. Kalau kita melihat orisinal penelitian, yang pertama adalah pada metodenya. Kita memecahkan suatu masalah yang orang lain sudah mengerjakan sebelumnya, tetapi kita menggunakan approach atau metode yang berbeda. Misalnya, ada seorang yang sudah memecahkan masalah perancangan sistem dengan menggunakan metode waterfall. Anda boleh menggunakan yang sama, tetapi nanti metodenya itu harus yang berbeda. Pakai metode penyusunan atau pengembangan sistem yang lain dengan teori-teori yang beda lagi. Ya. Kemudian orisinalitas pada masalah. Di sini kita bisa memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Jadi kita akan mencari suatu masalah di mana orang lain itu belum pernah mengerjakannya. Nah, kalau dengan masalah yang sama, metode penerapannya boleh sama, ya, atau approach-nya atau metode penelitiannya atau metode pengembangannya itu boleh sama. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada metode berarti permasalahannya sudah ada, tetapi metodenya harus yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita metodenya sama, berarti nanti masalahnya harus yang berbeda atau masalahnya yang belum orang lain kerjakan. Ini pendekatan ini kalian boleh gunakan salah satunya. Apakah metode yang berbeda, permasalahannya sama, atau permasalahannya berbeda, metodenya itu sama. Nah, itu pendahuluan ya. Bagaimana kita langkah-langkah atau teknik menyusun landasan, ya, menyusun latar belakang. Ya. Masalah penelitian adalah alasan utama kita harus melakukan penelitian. Jadi kalau kita tidak memiliki masalah, tidak mempunyai masalah, maka kita tidak bisa melakukan penelitian. Karena hal ini, masalah itu hal yang utama. Jadi kita memiliki masalah dulu, baru dari masalah ini kita bisa memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, masalah penelitian itu harus objektif. Ya, artinya kita tidak pilih kasih, tidak subjektif, ya, dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah. Itu ya, jadi masalah itu kita tidak boleh subjektif memandang suatu objek. Jadi kita harus benar-benar objektif karena kita bukan bagian dari dalam objek itu sendiri. Kemudian supaya logis dan valid perlu dilakukan objektivitas masalah dengan cara melandasi masalah dengan studi lapangan. Jadi melalui data real, objek penelitian, melalui angket, kuesioner dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan studi lapangan dulu. Jadi kita tahu kondisi real dari objek penelitian. Kemudian juga kita buat studi literaturnya. Kita cari studi literaturnya.
Bisa dengan paper, edit jurnal, proceeding, ataupun dari buku-buku teori-teori yang ada. Ya, ini kalau kita cara melakukan penelitian. Jadi pertama harus kita tahu dulu masalahnya. Masalah di mana? Masalahnya dari objek yang akan kita ambil sebagai objek penelitian. Tapi kita harus objektif, ya, tidak pilih kasih, tidak subjektif, tidak memandang suatu itu karena ada hal-hal tertentu. Tahapan penelitian, ya, tahapan penelitian itu mulai dari pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Nah, kemudian nanti di bab kedua ada landasan teori, ada penelitian yang berhubungan, landasan teori, kemudian kerangka pemikiran. Di bab ketiga ada metodologi penelitian. Di sini kita akan mengambil bagaimana metode penelitian yang digunakan, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data, dan bagaimana atau metode pengukuran penelitian. Kemudian di bab 4 adalah hasil dan pembahasan, yang bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Ini tahapannya, tidak boleh dibolak-balik ya, harus dilakukan step by step dari pendahuluan dulu sampai nanti kesimpulan. Teknik penyusun latar belakang. Yang pertama, ya, kalau kita mau menyusun latar belakang suatu masalah penelitian, kita ambil dulu tentang objek, ya, objek penelitian. Jadi di 1.1 itu kita akan membahas yang pertama objek, di mana kita akan membahas objek yang dijadikan penelitian dari yang sifatnya umum ke dalam yang sifatnya khusus. Jadi misalnya kita akan membahas sistem informasi akademik adalah sebuah sistem bla 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 terus di mana. Kemudian sistem informasi akademik yang digunakan di perguruan tinggi ABC saat ini masih seperti apa? Diuraikan, ya, diuraikan. Kemudian setelah objek dari masalah ini, kita ambil berikutnya adalah masalah yang dihadapi. Jadi di alinea yang lainnya kita bahas tentang bagaimana masalah-masalah yang dihadapi atau permasalahan yang ada pada objek penelitian. Misalnya sistem informasi akademiknya, permasalahannya apa saja, kalian uraikan satu persatu, ya, jangan sampai ada yang ketinggal. Kemudian bagaimana dampak masalah ini terhadap laju ataupun terhadap proses kegiatan belajar mengajar pada perguruan tinggi ABC. Semuanya dijelaskan di sini. Ya, kemudian setelah masalah ini kita bahas selesai, ya, baru kita sedikit memberikan solusi. Ya, solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul tadi. Kita berikan solusinya seperti apa? Jika perlu disertai dengan literatur yang ada, misalnya dari penelitian-penelitian yang sudah ada, dibuat dalam kalimat yang singkat, jelas dan padat, tidak usah terlalu panjang. Ya, ada solusinya. Kemudian di bagian terakhir dari latar belakang adalah kita menyusun kesimpulannya. Ya, jadi berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan ataupun judul yang akan diangkat pada penelitian ini adalah apa? Selesai. Itu untuk teknik penyusunan latar belakang. Ya, pokoknya intinya ada OMSK, ya. Objeknya apa? Kalian bahas. Kemudian masalahnya bagaimana? Kalian bahas. Kemudian solusi, ya, solusi yang kalian tawarkan, kalian buat itu seperti apa, kemudian baru ambil kesimpulan. Ya, itu teknik dalam menyusun latar belakang. Jadi tidak
tidak keluar dari jalur ini. Saya kira kalau tidak keluar dari jalur ini, maka penelitian itu akan berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Kemudian setelah kita menyusun latar belakang, yang berikutnya tidak kalah penting adalah menyusun rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah dilakukan secara sistematis. Kalau kalian bicara tentang sistem, dirumuskan masalah adalah sistem yang ada saat ini dulu, ya, yang berkaitan atau permasalahan yang ada dengan sistem yang ada saat ini. Itu seperti apa? Kalian tanyakan dulu. Jangan baru merumuskan masalah, kalian sudah membahas bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi akademik yang sesuai dengan keinginan dari manajemen. Jadi kita belum tahu permasalahan dari sistem yang ada saat ini, tahu-tahu bagaimana Anda membuat sistem. Ya, jadi nggak nyambung. Jadi harus dari awal dulu, baru nanti sampai yang terakhir. Kemudian rumusan masalah hendaknya singkat, jelas, dan padat. Di sini kalian kalau membuat rumusan masalah itu tidak usah terlalu panjang, ya, tidak sampai 4 baris atau 5 baris, ya, itu terlalu panjang. Yang penting inti dari rumusan masalah itu ada, ya. Jadi singkat, jelas, dan padat. Kemudian rumusan masalah menggambarkan variabel penelitian ataupun objek dalam penelitian. Yang ketiga itu perlu kalian perhatikan. Jadi rumusan masalah itu menggambarkan variabel. Ya, kalau memang kalian ada variabel-variabelnya, berarti bagaimana rumusan itu menggambarkan variabelnya. Atau kalian kalau tentang objek berhubungan dengan objek suatu sistem, berarti rumusan masalahnya juga berkaitan dengan permasalahan pada sistemnya. Jadi pada sistem bukan kalau kalian orang sistem bukan kepada sumber daya, ya, dalam hal ini misalnya bagaimana mengatasi human error, ya. Ya. Kalau mengatasi human error berarti yang akan diperbaiki adalah human-nya, bukan sistemnya. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan objek penelitian di sini, ya. Kalau kalian tentang sistem berarti yang dipertanyakan adalah permasalahan yang berkaitan dengan sistem, bukan berkaitan dengan human-nya. Kalau yang salah human-nya, yang diperbaiki human-nya. Kalau yang salah human-nya kemudian kalian perbaiki sistemnya, tetap aja. Karena namanya orang, salah tetap ada salah. Sistem itu akan mengikuti orangnya. Ya. Oke, itu penyusunan rumusan masalah. Jadi kalian harus berfokus pada 3 hal ini. Kemudian berikutnya adalah teknik penyusunan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu menggambarkan jawaban atas rumusan masalah. Jadi antara tujuan dan tujuan penelitian sama rumusan masalah itu harus sinkron, harus nyambung. Jangan sampai rumusan masalahnya itu A, kemudian tujuannya B. Jadi kalau kalian mempertanyakan bagaimana sistemnya, ya tujuannya ingin mengetahui kondisi sistem yang ada saat ini. Kalau kalian ingin apakah terdapat hubungan antara variabel A, variabel X dengan variabel Y, berarti kita harus mencari tujuan untuk mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y tersebut. Dan tujuan penelitian itu memberikan arah tentang sasaran yang ingin dicapai. Jadi namanya tujuan. Jadi kita ingin tahu atau memberikan arah bagaimana kita mencari sasaran yang ingin dicapai. Itu adalah tujuan dari penyusunan tujuan penelitian. Ya, itu masih di bab 1 ya. Kemudian berikutnya kalau kita masalah di bab 2 itu berkaitan dengan landasan teori. Ya, landasan teori kita bisa menggunakan tadi yang Pak Yoga sampaikan,
softwarenya kita bisa menggunakan Mendeley. Ya, dengan menggunakan software Mendeley itu akan sangat membantu Anda kalau membuat kutipan. Selain membuat kutipan, dan di akhirnya pada saat Anda akan menyusun daftar pustaka juga tidak akan mengalami kesulitan. Ya. Karena referensi itu sudah tercantum semua di dalam software Mendeley tersebut. Pengalaman saya waktu nyusun tesis juga sudah menggunakan Mendeley. Jadi citasi itu sangat mudah. Jadi kalau kita sudah punya judul jurnal, tinggal dicemplungkan ke dalam Mendeley, kemudian nanti Mendeley akan mencari source-nya, akan mencari sumbernya, mencari sumber dari jurnal tersebut. Setelah dia dapat, akan dimasukkan ke dalam drive kita. Itu keuntungan kalau kita menggunakan Mendeley. Selain dari menggunakan Mendeley, kita juga bisa sebenarnya menggunakan tools yang ada di Word. Ya, di Word itu sendiri juga ada, tetapi banyak sekali kelemahannya. Ya, banyak sekali kelemahannya dibandingkan dengan Mendeley. Jadi kalau menggunakan untuk bahan referensi, begitu kita menggunakan komputer orang lain, maka sumber referensi tersebut tidak ikut ke komputer teman itu. Beda dengan kalau kita menggunakan Mendeley. Yang penting kita sudah punya user account-nya, kita gunakan pakai komputer lain, kita bisa langsung mengambil referensi yang ada. Ya. Di sini kita akan bahas tentang apa sih teknik citasi. Ya. Jangan sampai pada saat Anda ujian atau uji penelitian ditanya citasi aja tidak tahu. Banyak sekali kasus seperti itu. Apa sih definisi citasi itu? Terus bagaimana teknik citasi yang benar, ya? Bagaimana teknik citasi yang sesuai dengan buku panduan dari penyusunan tugas akhir atau skripsi. Banyak sekali citasi yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di teknik citasi secara umum ataupun yang ada di dalam panduan dari buku penyusunan tugas akhir ataupun skripsi. Citasi intinya adalah kita meminjam kalimat atau pendapat pengarang atau penulis lain untuk digunakan di dalam sebuah naskah. Jadi kita misalnya akan mengutip karya dari Tata Sutabri. Ya. Kita akan mengambil kutipan atau pernyataan dari Tata Sutabri itu dimasukkan ke dalam penelitian kita. Itu disebut dengan citasi. Ya. Untuk apa citasi ini? Ya. Citasi ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas hasil pendapat atau karya orang lain. Atau juga digunakan untuk menghindari adanya praktek plagiasi atau praktek penjiplakan. Jadi setiap ada referensi, ya, maka kalian wajib mencantumkan sumber referensinya. Jadi setiap akhir dari atau di depan atau di akhir dari pernyataan wajib ada citasi, menunjukkan bahwa pernyataan Anda itu diperkuat oleh teori dari siapa. Jangan sampai kosong. Nah, kalau sampai kosong tidak ada sumber referensi, takutnya dibaca pada saat penelitian Anda sudah dipublikasi, kemudian ada yang membaca pernyataan tersebut dan pernyataan tersebut itu memang buatan ataupun banyak kata atau mirip sekali dengan pernyataan orang tersebut, maka Anda bisa nanti dianggap sebagai plagiator, sebagai penjiplak. Jadi itu fungsi dari citasi. Jadi kalian semua pernyataan di dalam penelitian ini harus ada sumber referensinya, harus ada sumber resminya.
Jadi selain sebagai penghargaan juga menghindari praktek plagiasi. Nah, sitasi lazim dilakukan, ya, tapi sitasi tidak boleh hanya kopes. Jadi tidak boleh hanya kopes. Jadi semua itu langsung dikopes ke dalam penelitian kita. Itu sebenarnya tidak bagus, ya. Jadi kalau mau kita sitasi, kita bisa menggunakan sitasi yang langsung maupun sitasi yang tidak langsung. Tapi lebih baik adalah menggunakan sitasi yang tidak langsung, di mana kita bisa mengubah kalimat atau pola kalimat, tinggal nanti di belakangnya dikasih sumber referensinya. Nah, sitasi itu adalah kutipan dari karya lain. Oleh karena itu, penulis wajib memberikan informasi dari karya orang yang digunakan dengan menyebut sumber sitasinya. Biasanya itu sumber itu diambil dari atas nama penulis asli, judul atau jenis karangan, tahun terbitan, dan nomor halaman. Di sumbernya itu jelas, ya. Ada namanya, judul keterangannya, judul karangannya, tahun terbitan, kemudian ada juga nomor halaman. Nah, biasanya kalau tuh nama pengarang, kemudian tahun halaman, kemudian nomor halaman atau page yang akan kita gunakan sebagai sitasi. Kemudian teknik sitasi ada 3 macam. Ada body note, ada footnote, ada juga endnote. Yang kita gunakan di kampus kita adalah menggunakan teknik body note. Jadi pernyataan itu masuk di dalam di dalam kerangka penulisan kita. Jadi pakainya body note. Kemudian teknik kutipan itu ada 2 macam, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu kita meminjam pendapat orang dengan cara mengambil secara lengkap dan kalimat sebuah teks asli. Jadi itu yang kita sebut dengan copy paste. Kita ambil seluruhnya, kita kopas ke dalam penelitian kita. Itu disebut dengan kutipan langsung. Ya, kalian sudah jelas lah, sudah paham bagaimana kita mengambil kutipan secara langsung. Nah, ada yang kedua adalah menggunakan kutipan tidak langsung. Di mana metode ini adalah kita mengambil kutipan, tetapi dengan cara melakukan parafrase. Jadi kita bisa mengubah pola kalimatnya, kita bisa mengubah isi struktur dari kalimat, tetapi intinya itu tidak hilang dan wajib mencantumkan sumber referensinya. Ini kutipan yang tidak langsung. Jadi ada 2 jenis, kita bisa menggunakan kutipan langsung, kita juga bisa menggunakan kutipan tidak langsung. Tetapi kalau penelitian yang bagus itu tidak boleh semuanya menggunakan kutipan langsung. Yang bagus adalah kutipan yang tidak langsung. Jadi kita bisa merubah pola kalimat, parafrase dan sebagainya. Langkah-langkah membuat kutipan tidak langsung. Yang pertama, baca dan pahami isi dari bagian tulisan orang lain yang akan kita gunakan sebagai sumber. Kita baca dulu semuanya, paham. Yang kedua, baru kita tuliskan parafrase. Jangan hanya mengganti kata-kata, kita juga bisa mengganti struktur kalimatnya. Kemudian bagian yang merupakan kutipan langsung, kutipan tidak langsung tidak ditulis di antara 2 tanda kutip. Jadi kalau kita menggunakan kutipan tidak langsung itu tidak ada tanda kutipnya. Tapi kalau kita menggunakan kutipan langsung berarti harus disertai dengan kutipan. Jadi diapit dengan kutipan. Kutip depan sama kutip belakang. Itu menunjukkan bahwa kutipan yang Anda buat itu adalah kutipan langsung. Kemudian yang keempat, cantumkan sumber informasi rujukan yang akan kita sitasi.
Ya, ini contoh melakukan kutipan, ya, kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Ya, ini sumbernya seperti ini, kemudian dirubah menjadi kutipan tidak langsung. Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut dan sebagainya. Kemudian di kutipan tidak langsung, pada dasarnya modal merupakan barang yang sudah diproduksi yang dapat digunakan kembali untuk melakukan proses produksi selanjutnya. Di belakangnya ini adalah Rianto, berarti menunjukkan bahwa kutipan ini diambil dari buku ataupun karangan Rianto yang terbit tahun 2012 di halaman ke-10. Ini masih variasi kutipan. Kemudian kita bicara tentang kurikulum ilmu komputer. Ilmu komputer intinya itu ada lima jurusan. Yang pertama adalah Computer Engineering atau CA. Fokusnya adalah pengembangan sistem terintegrasi antara software dan hardware. Kemudian yang kedua ada IS atau Information System. Fokusnya adalah analisis kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem. Jadi kalau kalian nanti fokusnya kepada analisis kebutuhan proses bisnis, ya udah di analisis kebutuhan proses bisnis. Tidak perlu sampai ke desain sistem. Kalau Anda menggunakan desain sistem berarti ke desain sistem. Ya, kebanyakan di sini masih di dalam desain sistem. Ya, karena keluarnya Anda nanti sebagai sistem analis. Kemudian ada computer science. Computer science fokusnya kepada konsep computing dan pengembangan software. Jadi bagaimana konsep computing yang ada dan bagaimana cara mengembangkan software. Itu adalah jurusan dari computer science. Kemudian ada informasi teknologi atau teknologi informasi. Di sini fokusnya kepada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur IT. Ini bisa menjadi network engineering. Dan yang kelima adalah software engineering atau SE. Di sini fokusnya adalah pengembangan software dan pengelolaan sistem development life cycle atau disingkat dengan istilah SDLC. Ya, nanti di SDLC ada beberapa metode yang digunakan, mulai dari metode terstruktur, waterfall, kemudian ada prototype, yang terakhir adalah Agile dengan Scrum. Itu adalah metode pengembangan sistem. Ya, masih banyak metode yang lain ya. Kalian sekarang itu adalah Agile dengan Scrum-nya ya. Itu software engineering. Ya, intinya ada 5 jurusan di komputer, ilmu komputer menurut IEEE ataupun ACM. Kemudian perbedaan antara sistem informasi dan komputer science. Ya. Sistem informasi itu ada IS, ada IT. Ya. Berarti sistem informasi dan teknologi informasi. Kalau kedua jurusan ini digabungkan, itu fokusnya adalah kepada aspek manajemen. Jadi aspek bagaimana kita mengelola aspek manajemen dengan sebuah sistemnya. Ya. Kemudian organisasi dan pemanfaatan metode computing. Jadi bagaimana kita memanage aspek dari organisasi, kemudian bagaimana kita memanfaatkan metode computing untuk melakukan manajemen terhadap organisasi. Itu IS dan IT. Kemudian computer science itu ada 3 fokus jurusan, ada CS, ada computer science, ada computer engineering, dan ada software engineering. Fokusnya kepada aspek teknis dari metode computing. Fokusnya dari ketiga jurusan ini. Jadi lebih kepada teknis, bagaimana teknis mengembangkan metode-metode yang ada. Dan ini juga perbedaan
bidang penelitian antara sistem informasi dengan computer science. Yang pertama, sistem informasi, ya, kontennya adalah aspek manajemen atau manajemen aspek. Jadi berkaitan dengan bagaimana sistem itu digunakan untuk mendukung proses bisnis dari manajemen. Kemudian metode penelitiannya bisa menggunakan case study ataupun survei. Kemudian tujuan penelitian adalah analisis and application of computing method and information technology. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah atau kajian teori yang digunakan adalah berkaitan dengan information system theory. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan sistem informasi. Berkaitan dengan sistem informasi. Jadi semuanya untuk kajian teorinya dari awal itu dari sistem dulu ya. Berkaitan dengan teori-teori tentang sistem, tentang informasi dan sebagainya. Jangan sampai Anda mendahulukan judul dari objeknya. Misalnya Anda akan mengambil sistem informasi pelayanan pasien, ya. Di landasan teorinya yang pertama adalah bagaimana pasien itu apa, kemudian perawatan apa enggak, kemudian baru yang terakhir adalah sistemnya. Itu kebalik untuk metode untuk pengembangan kerangka teorinya. Jadi harus dari teori-teori informasi, baru belakangnya adalah teori-teori tentang pendukung dari judul yang ada. Ya, kemudian computer science isinya atau kontennya adalah kepada teknik aspek, metode penelitiannya eksperimen, research objektifnya atau tujuan penelitian adalah development of computing method, dan analisis metodenya adalah dengan computing theories. Jadi itu perbedaan antara sistem informasi dengan computer science. Nah, itu jurusan. Kemudian bagaimana penelitian-penelitian di bidang ilmu komputer ya. Ini hampir sama jurusan komputer ada 5, tadi sudah. Penelitian ini biasanya menggunakan eksperimental, harus mengetahui metodologi. Kemudian ini tinggal dibaca. Ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan judul penelitian di bidang teknologi informasi dan sistem informasi sebenarnya. Sebagai contoh, kita menggunakan penerapan metode informasi economics and mengkaji penerapan text information center guna meningkatkan efisiensi pada organisasi pemerintah. Studi kasus pajak. Kemudian contoh kedua ya, ada perancangan strategi sistem informasi. Judul studi kasus Direktorat Jenderal Informasi dan Elektronika lembaga pemerintah non departemen di Jakarta dan sebagainya. Ini adalah judul-judul ataupun tema-tema yang bisa kalian gunakan untuk penyusunan tugas akhir ya. Oke, ini masih ada judul. Kemudian ada pengembangan e-government dalam menuju tata kepemerintahan yang lebih baik atau good government. Studi kasus Biro Perencanaan Organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kemudian ada formulasi Service Level Agreement, ya, formulasi atau SLA dalam penyelenggaraan teknologi informasi. Sebuah studi kasus instansi pemerintah. Atau penggunaan COVID dan ITIL sebagai alat analisis dan COVID dan IT-PSC sebagai alat ukur kinerja manajemen di TI perusahaan. Ini referensi yang saya gunakan. Selesai untuk materi hari ini. Ya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator ya untuk melakukan sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adianto atas pemaparan materinya, sudah sangat
luar biasa ya. Tadi Pak juga sudah banyak ilmu yang disampaikan buat teman-teman dan ini sangat bermanfaat. Saya yakin ini menjadi satu hal yang yang baru ya teman-teman ya. Selama ini kita nggak ada pengarahnya sedetail ini gitu. Jadi selama ini cuma penyampaian saja selesai, tapi tidak secara detail. Bahkan ada ilmu lagi tadi Pak juga, Pak Dianto itu sudah sangat membantu teman-teman. Jadi harapan saya teman-teman nanti tidak ada yang mundur, tidak ada yang kabur. Biasanya gitu Pak. Pak juga di kita udah masuk ngajuin bimbingan sekali 2 kali, bahkan ada yang sampai bab 4, tiba-tiba kabur Pak, nggak mau lagi, gitu Pak Di ya. Iya. Oke, untuk persiapan waktu teman-teman, moga silakan ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya.